Ini semangat beribadah yang luar biasa. Kalau tidak dipahami secara fikih yang baik, maka dia tidak beribadah. Anak-anak sekolah, satu kelas 30 orang, dikutip satu orang 100.000. Lalu kemudian ini kurban. Ini kurban apa? Kurban itu harus jelas yang berkurban siapa. Bagaimana hukumnya jika suatu perusahaan memotong gaji karyawan jika terlambat, lalu uang tersebut disumbang, disediakan, dibelikan hewan kurban? Karyawan yang terlambat dendanya mengeluarkan duit, lalu duitnya itu dibelikan hewan kurban. Yang jadi pertanyaan, yang berkurban ini siapa? Dalam ibadah ada namanya innamal a'malu binniyat. Kalau berkurban niat kurban, satu kambing 1 orang, kalau satu sapi 7 orang. Ini orang yang terlambat 100 orang. Ini yang terlambat sehari 20.000, yang terlambat 3 hari 60.000, dicampurkan semua. Lalu yang berkurban ini siapa? Dan niat dia tak ada niat berkurban, dia niat terlambat. Ini semangat beribadah yang luar biasa. Kalau tidak dipahami secara fikih yang baik, maka dia tidak beribadah. Anak-anak sekolah, satu kelas 30 orang, dikutip satu orang 100.000. Lalu kemudian ini kurban. Ini kurban apa? Kurban itu harus jelas yang berkurban siapa. Ada pula anak-anak di situ yang agak cerdas sedikit. Ini kalau satu kambing, gimana kami naik kambing ini 30 orang nanti kata dia. Nah, jadi kalau perusahaan tadi mau berkurban, maka duit denda itu menjadi hak milik perusahaan. Sekarang duit itu menjadi hak milik perusahaan, lalu perusahaan berkurban. Duit itu milik, nah, dibagi berapa orang? Direkturnya, sekretarisnya, bendaharanya. Maka yang berkurban adalah 7 orang. Akad di awal. Yang membedakan halal haram dalam Islam itu adalah akadnya. Apakah ini hadiah? Apakah ini zakat? Apakah ini infak? Apakah ini hibah? Apakah ini wasiat? Bendanya sama, yang membedakannya adalah akad. Bagaimana hukumnya jika kita menggunakan lebih dari satu mazhab dalam kehidupan sehari-hari? Saya untuk memahami satu mazhab aja belum bisa sampai sekarang. Ada orang di Tembilahan mau mengamalkan beberapa mazhab. Kan hebat Tembilahan. Lautnya luas, daging ikannya segar, pohon kelapanya luas, jamaah hajinya terbanyak, ilmunya pun hebat, sampai beberapa mazhab mau diamalkannya. Konsistenlah dalam satu mazhab. Saya kalau menjelaskan memang beberapa penjelasan, tapi dalam pengamalan saya anjurkan satu mazhab. Kalau kita pindah-pindah mazhab ini, kata ulama fikih, nanti khawatirnya kita terjerumus dalam tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas itu ambil enak-enaknya saja. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram, bersentuhan kulit, dalam mazhab Hanafi tak batal. Karena makna aula mastumun nisa itu artinya maaf, beribu maaf, berhubungan kelamin baru batal, jima baru batal. Kalau hanya kulit tak batal menurut mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Hanafi berkurban wajib. Saya khawatir kalau lompat-lompat mazhab, pas dia mau pergi, abang pergi dulu ya dek, ya. Habis itu sampai di kantor sholat dia, abang kok tadi kan udah bersalaman sama istrimu. Tak batal karena aku tak ada berhubungan. Oh, pas ada naik kurban, kau tak berkurban. Kurban itu sunat muakkad. Kalau memang konsisten pada Hanafi, kurban itu wajib. Terus nanti pas nikah, melompat dia balik ke Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, menikah, perempuan itu bisa menikahkan dirinya, tak perlu pakai wali. Itu istri saya, tapi ayahnya tak setuju, tak perlu pakai wali menurut Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Jadi konsisten saja dalam satu mazhab supaya kita tidak kacau dalam beribadah. Kalau masjid itu mazhabnya Syafi'i, jangan robah dengan mazhab lain, nanti membingungkan jamaah. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut, itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kita
di kerajaan Indragiri yang sekarang pecah menjadi dua, Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir. Kesultanannya Kesultanan Melayu yang sebelumnya tidak Islam. Beda dengan Siak. Siak itu dari awalnya Islam. Beda dengan Pelalawan. Pelalawan itu dari awalnya Islam. Beda dengan Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan itu anak dari Sultan Iskandar Muda, namanya Abdul Jalil bin Iskandar Muda, Islam. Beda dengan Sultan Delhi, itu awalnya Islam. Indragiri lebih tua dari itu semua, berawal dari tidak Islam. Orang dulu pakai nama hewan. Yang paling hebat di hutan itu adalah singa. Makanya di tanah Batak dipakai si singa Maharaja. Sampai di Inggris pun dipakai namanya Richard the Lionheart. Si Richard berhati singa. Sampai ke Indragiri, nama raja yang terkenal namanya Narasinga. Diabadikan sebagai nama stadion di Rengan, Narasinga. Setelah pindah ke agama Islam, mereka merubah nama-nama sultan menjadi nama Islam, dan mereka melihat ada seorang ulama besar dari tanah Banjar dijemput datang kemari untuk menjadi mufti, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, cicit dari Datuk Kelampayan. Itulah dia Tuan Guru Sapat. Saya beberapa kali tausiah keliling Banjarbaru, Banjarmasin, sampai ke Barabai, sampai keliling Sulawesi, Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mereka tanya, pernah ke Guru Sapat? Pernah ke Tembilan? Itu ya. Tak ada mereka tanya gubernur, bupati, tak ada mereka tanya. Mohon maaf, betul. Yang mereka tanya aja, untungnya saya pernah sampai ke Guru Sapat. Coba kalau tak sampai, pernah ke sana. Jadi memang luar biasa. 20 tahun lah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari menjadi mufti di kerajaan Indragiri. Sampailah kita merdeka tahun 1945. Sultan-sultan ini menyerahkan kedaulatan kepada Insinyur Soekarno, dan kita pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi asal usul kita bermazhab Syafi'i, beraqidah Asy'ari, bertasawuf Sunni Imam Ghazali. Tiga itu jangan sampai dihilangkan. Apakah sama kita dengan Papua? Ya, saya sampai ke Papua. Di sana di Papua Barat itu Muslim. Raja Ampat, raja-raja. Salah satu rajanya masih ada. Dibawalah saya berjumpa dengan keturunan raja itu. Dibukakanlah Quran yang terbuat dari kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Begitu dibuka, saya baca Quran, saya tanya, dari mana Quran ini, Datuk? Raja, Tuan Raja, namanya Raja Patipi. Kata Raja Patipi, ini dibawa oleh saudara kami dari kampung Ustadz Abdul Somad di Pulau Sumatera. Dari mana? Ini dari Samudra Pasai, Aceh. Dari Aceh sampai mereka ke Papua. Salah satu kitabnya itu adalah kitab kecil, saya buka. Begitu saya buka, sholawat nariyah yang dibaca oleh Pak Bupati tadi. Sholawat nariyah yang mereka baca itu menunjukkan mereka tiga. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan campur-campur masalah.